Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani wa azakumullah. Kita masih melanjutkan kitab Waqfat Manhajiyah Tarbawiyah Da'wiyah min Siyar Sahabat, prinsip pendidikan dan dakwahnya para sahabat, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Daf'an Habibullah Ta'ala, berkenaan dengan fitnah, yaitu wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak faedah, dan itulah yaitu baiknya para ulama sunnah bagaimana mengambil faedah pada saat setiap kejadian atau peristiwa yang ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Di antara yang dapat kita ambil kesimpulan atau faedah peristiwa tersebut yaitu at-takhziru minal qawli bila ilmu. Para sahabat itu berhati-hati, tidak mau bicara kalau tidak ada dalil. Para sahabat itu dia berhati-hati, tidak mau mengatakan, oh ya ini itu begitu, bisa. Kecuali setelah ada dalil baru mereka punya pegangan. Dan yang dimaksudkan bila ilmu maknanya adalah ilmu yang sifatnya sedikit jahal, dari ilmu yang yakin. Terutama kita mempelajari ilmu din, maka inilah pokoknya ilmu. Maka upayakan kita tidak berbicara kecuali ada dalil dari qala Allah Ta'ala wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala membatasi baiknya bicara kita itu hanya tiga. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada umumnya perkataan orang itu baik kecuali tiga perkara: memerintahkan sedekah, kemudian memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, kemudian yaitu menengahi atau mendamaikan orang yang bersengketa. Maka tiga ini yang dikatakan oleh Allah Ta'ala baiknya bicara kita. Jadi kalau ada orang yang mengajak mari kita infak, lalu untuk kepentingan simpalis, baiknya bicara. Kemudian juga mari kita untuk menyampaikan dakwah. Karena dakwah dalam menyampaikan firman Allah Ta'ala dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu penyebab orang itu menjadi tahu asalnya tidak tahu, menjadi orang yang bertauhid ketika sebelumnya dia berbuat syirik, menjadi orang yang ahli sunnah ketika sebelumnya dia mengamalkan bid'ah. Nah, berkata Syekh di sini, al-hadaru wa taqdiru min al-qawli bila ilmi. Maka para sahabat waspada, berhati-hati, tidak mau bicara kalau tidak ada bukti, tidak ada dalil. Bahadal amru minal asasiyat. Maka ini perkara termasuk prinsip, termasuk dasar. Karena apapun kita bicarakan ke ilmu itu. Segala sesuatu butuh ilmu, butuh yaitu keyakinan dan butuh penjelasan sehingga kita itu melangkah. Warraqaiz min manhaj sahabat, dan inilah prinsipnya manhajnya para sahabat, tidak bicara kecuali dengan dalil. Tidak misunih untuk semua urusannya. Jika ketika mau berkata, cari dulu dalilnya. Ketika mau berbuat, mana dulu dalilnya. Dan orang mau berkata dan mau berbuat ada dalil sebelumnya itu nikmat. Jika apabila ada orang membantah, kita menjawab. Mana dasarnya kita menjawab. Berbeda dengan orang mengamalkan bid'ah. Ketika ditanya marah dia, mana dalilnya marah. Karena memang tidak punya dalil.
Mestinya orang ditanya kalau dia punya ilmu menjelaskan dalilnya. Oh ini umumnya orang tidak dalil. Atau umumnya orang bersuci kita mau bersuci. Atau umumnya orang itu mau maksiat lalu kita berbuat maksiat. Dasar kita bukan umumnya, tapi dasar kita mana qala Allah Ta'ala dan mana qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sawa'an akan al-qaul, baik itu berupa ucapan beliau dan para sahabatnya tidak bicara kecuali secara dalil. Fil fatawa khassa, demikian juga ketika berfatwa. Makanya kita jumpai sering para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa ini? Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tawazunnya para sahabat tidak bicara perasaan, impian dan juga yang lainnya. Bicara yang ada dalil. Bagaimana kita tidak mengikuti manhajnya para sahabat, prinsipnya para sahabat? Karena para sahabat mendiamkan perkara kalau tidak ada dalilnya. Baru berkata dan berbuat kalau ada dalil. Au amatin ma'au awliyaihim au ma'ahdarihim. Demikian juga bicara di hadapan temannya atau di hadapan musuhnya pakai dalil. Dan pakai dalil itu nikmat. Bagaimana keterangan waktu yang lalu. Sahabat Umar bin Khattab rejah dia dalam urusannya ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menyampaikan dalil. Dan juga begitu para sahabat yang lainnya. Wal qawlu 'ala Allah bila ilmin min akbari dzunub. Bicara atas nama Islam, atas nama Allah tanpa ilmu paling besarnya dosa. Dan itu lebih besar syirik. Begitu dia nanti akan ada penjelasan. Bicara tanpa ilmu bahayanya lebih besar daripada syirik pekerjaan. Karena orang menyembah matahari itu hubungannya dia dengan Allah. Tapi kalau orang bicara tanpa ilmu, maka dia tersesat dan menyesatkan orang. Termasuk dengan kabair, dosa yang paling besar dan paling bahaya. Lalu huwa a'zamu dzanbin 'usiya Allah Ta'ala bihi. Bahkan itu lebih besar dosanya daripada Allah itu didurhakai. Orang berbuat zina, berbuat mencuri dosa dia. Tapi lebih besar dosanya orang zina yang mengatakan ini Islam, padahal itu tidak Islam. Karena rata-rata orang berbuat zina, dia mengaku kesalahannya. Orang mencuri akan mengaku kesalahannya dia. Ya, dan itu urusannya bahayanya untuk pribadi. Tapi kalau bicara tanpa ilmu, bahayanya besar. Seandainya boleh bicara tanpa ilmu, tidak perlu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kenapa kaitannya Allah Ta'ala mengutus utusannya? Ini peringatan untuk orang agar jangan macam-macam mengatakan inilah Islam, tapi tidak ada dalilnya. Inilah Islam, mana dalilnya? Inilah wajib, mana dalilnya? Inilah perlu kita rayakan, mana dalilnya? Karena kita dituntut, karena kita disampaikan oleh Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wahai Nabi, kamu jangan berkata kalau tidak tahu ilmunya. Jadi beliau tidak boleh bicara apabila tidak punya ilmu. Maka bagaimana kita umatnya? Wa idza qala qa'il, apabila dia menanya, alaika syirku a'zamu dzanbin? Bukankah syirik itu paling besarnya dosa? Sebagaimana Allah berfirman, inna syirka la dzulmun 'adzim. Bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Bila salah betul, syirik pun juga paling besar. Lakin syirka tetap mutafarri'un 'anil qawli 'ala Allah bila ilmi. Tapi syirik itu bukan hanya pekerjaan. Syirik itu juga muncul dengan usahanya. Ya, jadi syirik itu bukan hanya tindakan anggota badan kita, termasuk perkataan pula. Bukankah ketika sahabat datang kepada beliau mengatakan Masya Allah wa ta'ala ya Rasulullah, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan ini dikehendaki oleh engkau wahai Nabi. Maka beliau merasa berat dengan ucapannya para sahabat ini. Sahal tadi lillahi niddan, hai sahabatku, apakah kamu mau menjadikan saya sebagai sekutu? Padahal maksudnya hormat kepada beliau. Wahai Nabi, ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan ini dikehendaki oleh diri beliau. Diri wahai Nabi ini kau kehendaki wahai Nabi. Disebut ini dikehendaki oleh Allah dan ini dikehendaki oleh kau wahai Nabi. Dia mengatakan, Sahal tadi lillahi niddan.
Beliau tidak senang, malah menunjukkan ketidaksenangannya. Menunjukkan kebenciannya. Apakah kamu menjadikan kalian sekutu? Bukankah itu syiriknya lisan? Jadi jangan dikira orang itu syirik hanya menyembah patung, hanya menyembah kuburan. Syirik itu pula timbul dari lisan. Dan justru kalau kita hitung syirik yang dilakukan oleh lisan lebih banyak daripada dilakukan perbuatan. Karena syirik lisan ini tidak harus pergi ke kuburan. Berbeda dengan orang minta kepada kubur, datang ke sana nyewa mobil yang lain. Syirik lisan di pasar, di mana tempat dia bisa bicara. Makanya dia mengatakan, man jadman bayna lihyaihi wa bayna fakhidaihi adman lahu jannah. Siapa yang menjamin diriku, yang mana dia itu mau menjaga antara dua rambutnya, menjaga lisannya, dan mau menjaga antara dua pahanya, mana menjaga farjinya, aku akan jamin dia masuk surga. Karena dua ini penyakit dunia, penyakitnya lidah dan penyakitnya syahwat. Penyakitnya lidah dan bersilatnya lidah, para dai yang sebanyak mendahulukan logikanya, mendahulukan rasulnya, yang ini merajak di mana-mana tempat. Berbeda dengan berbuat zina tempatnya tertentu dia. Berbuat judi tempatnya tertentu, tapi bersyirik dengan lisan ini di mana-mana. Memasuki masjid, memasuki waya itu majlis-majlis dan juga yang lainnya. Bagaimana orang menganggap bahwasanya syirik itu hanya dilakukan dengan perbuatan, maka syirik bisa dilakukan dengan lisan. Para sahabat terlibat, cuma para sahabat tidak tahu jika ditegur oleh beliau. Datang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat. Wahai Nabi, buatkanlah kami gantungan-gantungan untuk mengeramatkan pedang kami ini, sebagaimana mereka punya gantungan-gantungan di pohonnya. Dia mengatakan, Allahu Akbar, inna hadza la sunan. Allah Maha Besar, ini tuntunannya orang dulu. Sebagaimana kaulnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkanlah kami ini Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini manusia yang hidup bersama putusannya masih jatuh kepada syirik. Apalagi kita yang sudah jauh dari putusan Allah Ta'ala. Kita hidup di tengah fitnah. Kita hidup berkelimpangan dengan orang berbuat syirik. Maka tidak mustahil syirik yang dilontarkan oleh lisan ini lebih banyak daripada yang dilakukan oleh fisik manusia. Ya, jadi Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Namun syirik ada kalanya dari lisan kita dan ada kalanya dari anggota badan atau pekerjaan manusia. Maka semuanya syirik. Nah, syirik lisan lebih bahaya karena akan direkam dan akan menyebar ke sana kemari. Makanya kita tidak boleh bicara kecuali ada dalil. Walihada qala Ibnu Qayyim di Alam al-Muqin, maka berkata Ibnu Qayyim al-Jauzi, muridnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dalam kitabnya Alam al-Muqin, wa qad harrama Allah subhanahu wa taala al-qawla alaihi bi ghairi ilmin fil futya wal qada. Sungguh Allah telah mengharamkan orang itu berfatwa dan orang itu menghukum atau mengadili tanpa ilmu. Tanpa ilmu dilarang. Kalau fatwa harus dengan ilmu. Kalau fatwa dengan ilmu itu enak. Apapun kita ditanya seperti itu jangan apa. Tapi kalau fatwa itu muncul dari rasulnya, hari ini lahir dengan jawaban itu, lahir dengan jawaban kemarin. Sebagaimana orang bohong tidak tetap dia. Tapi kalau berfatwa dengan ilmu, dan ilmu itu yaitu ada pada yaitu pikirannya, maka kapanpun ditanya jawabannya sama. Wata'alahu min a'dadil muharramat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan paling besarnya perkara yang haram. Yang paling besar yang haram adalah syirik yang berupa lisan. Bal ja'alahu fil martabatil ulya, bahkan syirik berupa lisan ini lebih paling puncaknya syirik. Paling puncaknya syirik. Karena lisan itu gampang bicara, tanpa melakukan syirik. Dan tanpa lainnya, tanpa payah.
Terus ada orang melakukan syirik, dia berangkat ke tempat-tempat yang keramat untuk dia tidak perlu syirik dan perlu kekuatan fisik dan juga yang lain. Tapi lisan di rumah dia bisa bicara, di radio kita bisa bicara, di mana tempat bisa bicara, dan itu sekarang yang menyebar banyak fitnah terjadi karena lisan manusia. Wa bada'a bi akhaffiha wa qad rattaba al-mubiqat. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kerusakan, menjelaskan dosa-dosa. Wa bada'a bi akhaffiha, dan dia menjelaskan dosa yang paling ringan, kemudian agak berat, kemudian paling berat. Maka Allah berfirman di dalam surat yaitu Al-A'raf ayat nomor 33. Ini sebagai dasar bahwasanya perkataan itu juga jatuh pada syirik. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Ditawai Nabi, ngomong umat ini, bicaralah dia. Sesungguhnya Rabbu, yaitu Allah, mengharamkan perbuatan kecil yang nampak atau yang tidak nampak, mengolok-olok, menghibah, ya, menggunjing adalah perbuatan kecil. Ini paling bawahnya, tingkatan paling bawahnya. Kemudian wa a'dzama minhu, tadi Nabi Muhammad mengatakan, dan ada yang lebih besar lagi dari ini, wal isma wal baghya bi ghairi haq. Orang yang melakukan dosa dan melakukan perbuatan curang, kezaliman tanpa ada dasar yang sah. Ya. Jadi tadi perbuatan kecil lisan yang biasa, yang itu bukan syirik, itu ya umpamanya orang bohong, ya, orang menipu dia, ya, orang menimbang bahwa ini 1 kilo padahal tidak, ya, orang memalingkan yaitu pendapat yang lain dan yang janda, itu adalah paling rendah. Kemudian yang lebih lagi wal isma wal baghya wa ihsan, maka perbuatan dosa dan kecurangan kezaliman. Wa a'dzama minhu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan penjelasan lagi, ada lagi yang lebih besar, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan. Dan apabila kamu menyekutukan Allah, yang mana Allah tidak menurunkan dalil untuk bolehnya kamu menyekutukan Allah. Nah, nomor 3 di sini. Jadi pertama tadi dosanya lisan, biasanya belum menyangkut masalah urusan ini. Yang nomor 2, dosa dilakukan oleh fisik manusia, ya, mencuri dan juga yang lain. Nomor 3, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Apabila kamu menyekutukan Allah Ta'ala yang mana Allah tidak menurunkan dalil bolehnya kalian menyekutukan Allah. Ini nomor 3. Nomor 4, wa a'dzamu minhu. Dan ada lagi yang paling lebih besar, lebih berat daripada syirik. Nomor 3 ini, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan apabila kamu bicara atas nama Allah, tentunya inilah Islam, inilah perintah Allah, inilah sunnah Nabi. Nabi malah ta'lam, yang mana kamu tidak tahu dalilnya, ini paling berat. Wa anta qulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, termasuk syiriknya lisan. Kalau tadi wa anta syiriku billahi ma lam yunazzil bihi sultan, ada itu syiriknya anggota badan. Perlu diketahui syiriknya lisan lebih bahaya, karena syiriknya lisan itu bisa lewat udara, bisa lewat radio, bisa lewat internet dan juga yang lainnya. Berbeda dengan orang yang melakukan yaitu minta pada dukun, minta pada paranormal pribadi dia. Dan itu berbuat. Jadi syirik ada syirik di bisnis pekerjaan dan ada syirik di lisan usaha. Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjauhi, tidaklah bicara masalah urusan ini kecuali dia yakin dalilnya, supaya tidak menjadi penyebab umat. Dan ini peringatan untuk para khutbah, para pemimpin hari tadi, bicara sambut jangan besar. Dan kita para pembalik tidak boleh membual begitu saja. Satu kalimat yang keluar harus ada dalil. Kalau tidak menjadi penyebab umat, bahaya. Karena orang ketika dia bicara, yang mana orang itu diorangkan oleh orang. Ya,
itu lebih banyak pengaruhnya oleh orang yang mendengarkan daripada orang berbuat maksiat biasa. Orang awam berbuat maksiat tidak ada orang yang mau menirunya, karena orang itu tidak punya kewibawaan, tidak ada hubungannya dengan pendidikannya. Tetapi kalau seseorang ustaz, seorang mubalik, seorang khatib dan yang lainnya akan didengar oleh orang. Dan umumnya orang awam membenarkan apa yang dikatakan oleh mereka. Maka waspadalah dengan ayat wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, jangan sampai kamu bicara yang kamu tidak tahu dalilnya. Dan karena inilah perusak yang paling besar. Makanya ditakuti oleh beliau, in akhwafu ma akhafu 'alaikum al-a'immatul mudillun. Apa kata beliau? Yang paling aku takuti menimpa kepada umat ini pemimpin yang menyesatkan. Ya, para guru dakwah yang menyesatkan, para dai yang menyesatkan. Jangan dikira semuanya dai itu baik. Mana dalilnya bahwasanya tidak semuanya dai itu baik? Beliau mengatakan su'atun ala abwab jahannam. Baca di dalam hadisnya di Imam Bukhari, bab kita peluzum bersama. Nanti akan datang, akan lahir, ya, akan nampak terbit suatu parakan, berarti bukan suatu. Ala buah di jahannam, yang mana di samping itu neraka jahannam. Dan ada tahu kodaku, siapa yang membuatnya akan melemparkan mereka ini kepada orang punya sapi neraka. Jadi doa tersebut, ya, para dai yang sifatnya menyampaikan kejelekan, yang menyebarkan syirik, menyebarkan budaya itu fitnah sekarang lebih banyak daripada menyampaikan. Bahkan mereka menduduki tempat-tempat yang posisi yang tinggi. Ya, bagaimana umat tidak bingung melihat televisi itu yang mengaji, mendengarkan ini itu yang menyampaikan ilmu. Bahkan sekarang kita pelajaran yaitu di sekolah-sekolah itu dikuasai oleh orang-orang yang sifatnya tidak satu-satu. Berhati-hatilah. Kita perlu meneliti berapa banyak, karena kita dulu waktu kita masih kecil diajari wudhu itu nawaitu an atawal doa, nawaitu an atawal oleh Rabbul Hasan, ingatnya. Dan juga nanti bagaimana mengucapnya begini-begini. Demikian juga akan sholat, usolli dan juga yang lainnya. Begitu pelajaran yang ada, mereka mendidik posisi tertentu. Maka apabila kita tidak menuntut ilmu, dari mana kita tahu ilmu? Ya, jadi bahayanya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Fal qawlu 'ala Allahi ta'ala bila ilmin minhu nasa'a asy-syirku. Bicara atas nama Allah Ta'ala tanpa ilmu inilah syirik. Syirik. Zaman syirik muncul karena perkataan. Jadi benihnya adalah mulut. Lianna al-musyrika wada'a al-ibadah fi ghairi mawdi'iha. Karena orang musyrik itu meletakkan ibadah yang susah pada tempatnya. Mestinya doa dipanggilnya ya Rabbi, ya Allah. Mereka memanggil ya Fulan, ya Fulan. Memanggilnya, dipanggilnya ya Rasulullah. Bagaimana beliau meninggal dunia, panggilnya ya Rasulullah, ya tarfin sebelum sholat. Dipanggilnya ya Rasulullah, itu doa. Beliau telah meninggal dunia. Mestinya Allah yang dipanggilnya ya Rasulullah, ya Ghawthul Zaman. Ya Ghawthul Zaman, mana wahai pelindung. Yaitu masa. Dia dimaksudkan bukan Allah Ta'ala oleh mereka, tapi mereka ada wali-walinya. Berapa banyak lisan-lisan yang keluar karena yaitu bibit-bibit syirik yang dikeluarkan oleh mereka. Nah, ini perlu kita paham bahayanya bicara tanpa dalil. Wallahu jalla wa ala qad adaba nabiyahu Nuhan alaihi salam. Allah azza wa jalla menegur Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Apa katanya? Fala tas'al ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu meminta kepadaku, janganlah kamu bertanya padaku yang kamu tidak punya ilmu, tidak punya dalil. Ya. Ini yaitu Allah SWT menegur Nabi Nuh alaihi salam. Dan masih banyak lagi, bahkan juga Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Ali Imran Al-Isra nomor 36. Isra nomor 36. Kalau tadi yaitu Allah menegur Nabi Nuh alaihi salam surat Hud ayat nomor 33. Maka Allah memberitahu Nabi-Nya sebagai belas kasihannya Allah Ta'ala kepada utusannya.
وأدب نبيه وخليله محمد sallallahu alaihi wasallam, dan juga memberi pelajaran Allah Ta'ala itu kepada Nabi-Nya, kepada Khalilnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kamu Nabi bicara yang tidak kamu itu mempunyai ilmu. Jangan kamu bicara kalau tidak tahu dalilnya. Beliau dilarang berbicara. Ini menunjukkan utusan tidaklah bicara kecuali sesuai dengan dalil. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang pertama kali mendapatkan wahyu dilarang oleh Allah Ta'ala bicara sebelum ada dalil, maka bagaimana umatnya? Namanya umat mengikuti nabinya. Namanya ulama para duat yang diikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada hadis al-ulama warasatul anbiya. Maknanya ulama itu harus mewarisi ilmunya. Padahal dia bukan ilmu falsafat, bukan ilmu mantik, bukan ilmu bagaimana membaca Quran. Sekarang banyak Quran itu mau jadi bahan falsafat. Rasulullah SAW mau jadi baca, itulah pekerjaan orang falsafat. Dia menuduh bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu mana ayat, tidak tahu mana hadis. Jadi beliau itu hanya baca. Tidak tahu makna, yang mengetahui maknanya adalah orang filosof tersebut. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Nah, sekarang muncul manusia yang mau revisi, ya, kata orang yang mau mencoba untuk menakwilkan ayat Al-Quran dengan rasionya. Namun bermunculan lewat wasa-wasa dan segala kelompok yang banyak sekali. Dan itu hanya bisa diketahui orang yang punya ilmu. Ditanya bagaimana kami menjelaskan Quran ini dengan logika kami. Karena para sahabat juga punya logika. Apa bedanya kami dengan sahabat? Tidak ada bicara seperti itu. Kita tidak menjumpai imam empat bicara demikian. Bahkan nanti akan kita dengar bagaimana tawadhu'nya mazhab al-imam empat yang menjadi panutan oleh para ulama. Tawadhu'nya tidak mau bicara kecuali dengan ilmu. Satu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang Yahudi, anna nafara minal Yahudi sa'aluhu alaihi salatu wassalam anir ruh. Ada sekelompok dari orang Yahudi mencoba menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Kiranya beliau Nabi bicara dengan bohong. Fa'amsa maka beliau tidak menjawab. Jadi ini beliau ditanya tidak tahu, tidak mau menjawab. Sekarang kalau ada orang ditanya tidak tahu, harus menjawab. Tahu dibilang menjawab. Fasakata kata beliau diam sama di masalah ruh hatta anzalat al-ayat. Hingga turun ayat yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Nah, yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Surat Al-Isra ayat nomor 80. Orang-orang Yahudi itu tanya kepada Nabi tentang ruh. Beritahu ruh itu urusannya Rabb, urusannya Allah, bukan urusan diriku. Ini makhluk tidak tahu itu apa itu ruh. Nah begitulah Rasulullah SAW tidak mau bicara kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana umatnya bicara tentang ilmu? Inilah Islam. Inilah Islam, ditanya dalilnya tidak ada. Ditanya dalilnya, oh ini jatuh, ini jadi ini. Ditanya dalil maka harus menunjukkan ayatnya. Dan ayat itu sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena para sahabat yang hidup bersama beliau, maka para sahabat yang pertama kali mengerti makna ayat. Sedangkan kita orang belakangan mengikuti yang duluan. Bagaimana belakangan membuat satu rumusan sendiri. Demikian juga wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam la adri bima laisa lahu ilmu. Maka dia mengatakan saya tidak tahu. Kalimat beliau itu tidak punya ilmu. Jadi tidak semuanya sesuatu yang ditanyakan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW dia mau menjawab. Satu contoh fitnah yang terjadi pada zaman dia. Zaman Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang istri beliau yang paling muda. Ketika bepergian dengan beliau, kemudian juga yang namanya sahabat banyak tuduh Aisyah radhiyallahu anha berbuat jahat, berbuat kecil, berbuat baik dan berbuat kecil. Maka beliau
tidak langsung bagaimana manusia ini. Menunggu waktu. Menangis Aisyah radhiyallahu anha. Kami yakin Allah akan menurunkan ayat tentang kebersihan ini. Jadi beliau ketika disuruh istrinya tidak langsung bertindak, menunggu datangnya wahyu. Itu menunjukkan beliau tidak tahu urusan khatib. Tidak mengerti urusan yang lain. Sekarang banyak orang tahu urusan khatib. Ya. Menjual ini untuk mengetahui rezeki dan juga yang lain. Dari mana? Itu kebohongan mereka mencari harta orang dengan cara bohong itu lebih jahat daripada orang merampok. Karena orang merampok hanya merugikan harta. Kalau itu tadi merugikan akidah dan harta seorang. Menjualnya keris dengan 10 juta yang lain. Padahal itu dibuatnya paling mulia itu 10.000 atau 15.000 atau 100.000 dia. Begitu ini dikatakan ini untuk menangkal bala yang lainnya. Mengambil satu kertas folio ditulis macam-macam itu untuk mendatangkan rezeki. Sehingga dibelinya oleh orang yang susah. Ya, ditipunya orang-orang awam yang kaya. Berbeda orang mencuri dia tidak merusak. Ya, mencuri dia mengambil barang dia tuh cuma-cuma dia. Sedangkan mencuri haram maka bagaimana mengambil harta dengan cara penipuan, dengan cara mengatasnamakan tidak itu. Rasulullah SAW tidak tahu tentang itu. Dengan bukti ketika difitnah istrinya beliau menunggu datangnya wahyu sampai turunan ayat. Nah, inilah bukti. Demikian juga beliau tidak tahu urusan khair. Seandainya tahu urusan khair, tidaklah beliau itu berjarah ketika perang Uhud dan tidak pula akan tak pula jatuh di hati dilimani oleh orang kafir. Dan kalau tahu urusan khair, tentunya tidaklah kalah beliau dan tidaklah meninggal dunia pamannya Hamzah ketika perang Uhud. Ini supaya dipahami karena sekarang orang mengaku tahu urusan khair ini tren sekali. Dan laku dan banyak penontonnya dan juga banyak yaitu pendengar. Sementara menyampaikan ilmu din begitu saja. Inilah fitnah yang pada akhir dan wa ala hadzal manhaj nahaj as-sahabah. Maka dengan manhaj ini berprinsiplah para sahabat. Pada suatu saat ada seorang nenek Ja'a atas ilah Siddiq datang kepada yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fasalathu an mirasiha. Maka nenek ini menanya mana warisan saya. Ini kan ibunya ibu ini. Fayaqulu jawabnya Abu Bakar amma fi kitabillahi fala ajidu laki sayyi'an. Kalau saya membaca kitab Allah, kamu itu tidak dapat warisan. Karena dapat warisan biasanya hanya ibu, tidak ada nenek. Gitu. Bahkan juga tidak ada kakek pula. Yang dia bapak dan juga yang ada ibu. Wa amma fis sunnah subhanallah perkataannya, yaitu Abu Bakar adalah wa amma fis sunnah fala a'lamu syai'an. Ada pun dari hati saya beritahu. Ini khalifah yang berkata, yang tawas ketika ditanya mana bagian saya ini. Saya bagian satu berapa? Ya, kalau anak saya meninggal dunia, kemudian ibunya meninggal dunia duluan, nah saya ini dapat berapa? Katanya sahabat juga, karena ada pun di dalam Quran, kau tidak dapat berapa. Tapi kalau dalam hati saya tidak tahu. Saya kumul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Maka berdirilah namanya sahabat Mughirah bin Syu'bah. Saya kulu faradalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsu bisa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan bagiannya nenek dan perempuan yang berkata dia. Perempuan ya. Maka bagian nenek ini adalah berenang. Khalifah dia kedudukannya tinggi. Al-Mughirah dia sebagai rakyatnya. Maka khalifah menerima dia. Subhanallah. Ilmu ayat. Ilmu itu adalah salah satu sesuatu yang hilang dari umat. Maka siapa yang menemukan, maka itulah yang kita ambil. Jadi ketika Al-Mughirah mengatakan bahwa yang besar, bahwasanya beliau menentukan bahwa
Au akta sujud. Saya puluh menit itu maka. Ya, Abu Bakar bertanya, yang mendukung pendapatku yang mengatakan kamu itu ketika dari Nabi itu siapa lagi? Saya puluh Muhammad bin Maslamah. Ini wahai Abu Bakar, ini Muhammad bin Maslamah juga mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW yang itu mendapatkan Islam kalau tidak ada ibunya, ya. Atau yang sifatnya ditinggal kalau tidak ada ibunya. Kalau ada ibu, maka gugur, yaitu bagian daripada nenek. Nah ini satu cerita. Lalu itu masulah al-Mughirah, maka sahabat Abu Bakar mendukung dan menerima, yaitu perkataannya al-Mughirah. Karena Mughirah berdasarkan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau para pemimpin wajah-wajah ini seperti ini, alangkah indahnya, alangkah sedihnya umat ini. Ya, pemimpinnya tidak mau belajar, sementara yaitu anak buahnya dia belajar. Dan diberitahu, kalau mau menerima seperti para sahabat ini alangkah indahnya. Tapi memang ujian pada akhir zaman, banyak orang itu menolak sunnah daripada yang menerima. Inilah pentingnya kita bersabar untuk menuntut ilmu, karena sedikit orang yang menyampaikan ilmu. Wa ya'ti Ibnu Umar rajulun fas'alahu an sayyidih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang banyak ilmunya, banyak hadisnya. Datang salah seorang laki-laki menanya, bagaimana hukumnya ini? Faqala la adri. Jadi saya tidak tahu kalau ini saya tidak tahu. Jadi seorang dai, seorang khatib, seorang mubalik ketika ditanya tidak tahu, itu bukan perkara yang aib. Yang itu adalah bagian yang hak. Itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan beliau ketika ditanya apa itu roh, maka beliau berdiam. Maka ketika turun ayat katakanlah itu hanya Allah. Saya tidak tahu itu urusannya Allah. Qulil amri qulil ruh min amri rasul. Demikian juga para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak mengatakan la adri. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih. Ya, ini dikisahkan para sahabat supaya kita berikan pertanyaan. Karena para sahabat itu pun masuk dalam hadis alaikum sunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku dan juga sunnah para sahabatku yang mana berhak untuk menyampaikan petunjuk dan juga mendapatkan petunjuk. Walam yakif al-amru 'inda hadzal had. Dan bukan hanya terbatas dalam masalah ini saja. Bal kanu yatawarra'una asad tawarru'i in ayyatu bima lam yata'akkadu min sifati. Bahkan para sahabat itu sangat berhati-hati, takut kalau berfatwa masih ragu-ragu dalilnya. Ya. Takut kalau berfatwa masih ragu-ragu karena satu-satu orang itu lupa, orang itu ingat. Begitu para sahabat yang mulia. Bagaimana para sahabat tidak menjadikan panutan? Jadi tidak sembarang seperti orang sekarang berbicara. Ada yang mengatakan sahabat kan juga berpendapat baik. Pendapatnya sahabat itu merupakan untaian dari Al-Quran dan Hadis. Tapi pendapat kalian bagaimana pada zaman sekarang dari mana? Membaca Al-Quran atau baca tafsir tidak mau. Membaca hadis tidak mau. Membenci orang menyampaikan hadis. Membenci orang menyampaikan caranya hadis. Dari mana orang tahu ini? Bagaimana bisa makan akalnya, pula dengan akalnya para sahabat. Para sahabat menafsirkan itu karena sebagian untai, kumpulan-kumpulan dari ayat. Yang tidak hafal terlebih dahulu dan juga hadisnya hafal. Tidak membuka kitab. Karena dulu, yaitu orang itu menyimpan ilmu di akal. Di hafalnya ilmu itu. Kalau sekarang ilmu itu di kitab. Di kitab pun hanya diletakkan di rak almari. Tidak dibaca. Dari mana ilmu? Ya ini, yaitu kerendahan atau kepelajaran kaum muslimin pada zaman sekarang. Sudah tidak punya ilmu yang dihafal, punya kitab yang dibaca, lalu berpidato berdakwah dengan logikanya. Nah, sekarang kita dengar bagaimana perkataan para ulama sunnah. Ya, kalau jadi dari Al-Quran dan hadisnya, dan begitu prinsipnya mereka. Qala Abu Hanifah, al-Imam, la yanbahi liman lahu islamun. Berkata Imam Abu Hanifah, tidak layak orang yang menamakan dirinya muslim akhoda bi akwal, mengambil pendapatku,
Imam Abu Hanifah. Ulama sunnah. Berkata Imam Abu Hanifah, tidak layak seorang muslim mengambil pendapatku hatta ta'arrada 'alal hadits wal kitabil murtada, sehingga dipaparkan dulu pendapat ini dengan hadisnya beliau dan ayat Al-Quran. Nah, siapa pemimpin pada zaman sekarang, tokoh-tokoh umat yang mau bicara demikian? Cari. Kalau memang itu betul, bahaya bilang namanya iman. Ini Imam Abu Hanifah yang hafal Quran, yang hafal hadis, menulis fatwa. Siapa? Tidaklah layak seorang muslim yang mengambil pendapatku, kemudian dia tidak memaparkan dulu pendapat itu dengan Al-Quran dan hadis. Tidak layak. Maka seharusnya orang mengambil pendapatnya para ulama disatukan dulu, dipadukan, ada kesamaan, ada dalilnya kan. Kita tidak menjumpai para tokoh umat berbaris kita, bahkan doktrin-doktrin itu harus diajarkan di tengah-tengah kelompoknya atau anak buahnya. Tidak boleh mengasihai. Ya. Bagaimana umat akan paham din? Jadi penghalang-penghalang dari sampainya ilmu ini utamanya pada orang-orang tertentu. Jadi dianggap dia memiliki wibawa dan sebagainya yang lain. Waqala Imam Malik subhanahu. Itu dari Imam Abu Hanifah. Wa Malikun imamu daril hijrah. Qala wa qad asara nahwal hijrah. Kullul kalami minhu du qabulin wa minhu mardudun siwar rasul. Berkata Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam di kota Madinah, berisyarah di kamar tempat menyampaikan ilmu di masjidnya. Semua perkataan orang bisa ditolak dan bisa diambil, termasuk perkataan kecuali itu ada qabl ini orang ini Indonesia. Kata saya berapa karena rumah Imam Malik dekat dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Imam Malik mengatakan punya tulisan kitab Al-Muwatta yang itu dibaca oleh para imam, dikatakan Muwatta karena hampir semuanya para ulama setidaknya membaca kitabnya Imam Malik. Begitu nasihatnya, ya, tidak boleh salah seorang membaca ya kitab dan tidak orang bisa diambil perkataannya dan bisa ditolak kecuali orang ini. Kalau orang ini harus diambil. Wasabi Imam Syafi'i mengatakan tidak ra'aitul qawli mukhalifan lima ra'aita min al-hadisi fadrisul kitab. Di qawli al-mukhalif al-akhbar. Berkata Imam Syafi'i, kalau kamu membaca perkataanku dalam kitab Al-Qum atau Risalah itu, lalu kamu menjumpai hadis yang mana hadis itu menentang pendapatku, lemparkanlah perkataan itu balik sedikit dan ambillah hadis itu. Ini ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama yang takut kepada Allah, padahal ahli hadis mereka hafal Quran dan hadis. Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun, hafal Muwatta Imam Malik umur 10 tahun. Begitu waroknya kalau kamu melihat kitabku ini bertentangan dengan hadis yang sahih, buang jauh-jauh, ambillah hadis yang sahih. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, wa Ahmadu qala lahu, Imam Ahmad berkata kepada pengikutnya, la taskutu ma qultu, kamu jangan menukil dari yang saya katakan. Bal aslu dzalika utruku dinaka la tuqallid ar-rijal. Tetapi ambillah agama itu dari pokoknya, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian kamu janganlah aktif mengikuti membujuk kepada seseorang. Ini imam-imam yang ahli sunnah, tidaklah satu pun yang mengajak mari kamu berdapat saya. Jadi orang mengatakan mazhab Ahmad yang lainnya itu hanya pengikutnya. Imam Ahmad tidak pernah mengajak kamu harus mengikuti pendapat saya. Imam Syafi'i juga tidak pernah mengajak kamu harus mengikuti pendapat saya. Karena orang dia menulis. Ya. Tapi para murid-murid yang saat itu menukil dari imamnya, dari gurunya, maka sehingga dikatakan oh ini muridnya Imam Syafi'i. Ini muridnya Imam Ahmad. Karena masing-masing punya murid.
karena yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Begitulah bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang dapat kita ambil faedah pentingnya kita bagaimana bermanhaj dengan manhaj yang para sahabat, cara para sahabat tidaklah bicara apapun terutama dalam masalah urusan din kecuali dengan dalil Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan disampaikan yang cukup yaitu banyak faedahnya ini, Allah Subhanahu wa taala memberi yaitu hidayah dan taufik kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.